seperti kita bilang, kita ini nggak cuman mikirin tentang konten-konten aja, tapi kita mikirin tentang distribusi dari konten-konten itu. Karena nggak ada gunanya, seperti tadi gue bilang, nggak ada gunanya konten yang bagus tapi nggak ada yang lihat. Nah, mungkin gue ada satu slide aja sih yang pengen gue tunjukin ke kalian adalah next slide ini. Boleh tolong ditampilin nggak? Ini adalah quotes yang biasanya orang nggak ngerti gitu loh. Karena semua orang selalu bilang content is king, content is king, content is king, content is king. Iya, gue percaya, tapi ada part keduanya, content is king, but distribution is the queen. Seperti kita tahu, mau raja sekeren apapun, sejago apapun, tetap takut sama istrinya gitu ya. Jadi kalau kita main catur juga istrinya, queen itu lebih bisa banyak geraknya gitu ya. Jadi content is king, tapi distribution itu queen-nya. Jadi kita harus benar-benar kenalin distribution channel dari apa yang kita mau lakukan ini. Nah, mungkin slide gue bisa dimatiin. Oke, kita ngomongin platform dulu ya. Platform itu kayak kalau tadi gue bilang historinya konten di awal tuh macem-macem. Konten itu bukan cuman konten di sosial media. Sosial media ini bukan platform pertama yang bikin ada konten apa segala macam. TV punya konten, konser punya konten, sirkus punya konten, semua punya konten gitu loh. Cuman platformnya apa? Nah, kita harus respect sama platformnya. Kalau lu platformnya adalah offline, let's say sirkus, ya udah lu harus respect kalau orang akan datang ke situ, lu harus pikirin customer journey-nya, orang datang ke situ, orang bakal ngapain dan segala macam, lu respect gitu loh platformnya. Nah, di sosial media kita juga harus respect platformnya dan setiap platform punya karakteristiknya sendiri-sendiri gitu loh. Nah, gue pengen cerita tentang platform yang mengubah sejarah manusia, namanya adalah internet gitu. Dan di internet ini ada dua pemain besar. Pemain pertama itu namanya adalah The Googles. Ini keluarga-keluarganya Google gitu ya. Ini di dalamnya ada website, karena bukan website itu punya Google, cuman biasanya kita type in ke Google dan kita ke website gitu kan. Jadi SEO, website dan segala macamnya. Habis itu adalah YouTube. Nah, ini adalah dua platform besar yang ada. Nah, itu kan satu klan nih, satu keluarga. Ada keluarga selanjutnya. Keluarga selanjutnya namanya adalah The Facebooks. Nah, The Facebooks ini paling gedenya itu ada WhatsApp, ada Instagram, ada Facebook. WhatsApp, Instagram, Facebook, right. Jadi ini yang kita perlu apa ya namanya, kenalin dan respect gitu loh. Respect sama platformnya ini. Nah, karena ini kita lagi ngomongin sosial media, gue nggak ngomongin tentang YouTube, gue nggak ngomongin tentang SEO, gue juga bukan expertnya di situ, tapi kalau di garis temu kita ngomonginnya soal sosial media, khususnya adalah Instagram. Nah, teman-teman, let's say kayak gini, teman-teman bikin konten 3 jam. 3 jam ya teman-teman bikin konten, fotonya bagus banget, desainnya meticulous banget, 3 jam. Habis itu kalian up kontennya di Instagram yang followersnya 0, tanpa hashtag, tanpa anything. Ininya 0. Apa yang bakal terjadi? Kerja keras kalian 3 jam itu jadi nggak ada gunanya karena konten kalian nggak ada yang nonton, konten kalian nggak didistribusikan dengan baik gitu loh. Nah, ini yang gue pengen kalian juga aware. Jadi contohnya lagi adalah kayak gini. Let's say kemarin kita bikin konten yang heboh banget ada dari Content Warrior bikin konten tentang billboard. Let's say kita ambil konten itu, billboard itu, kita copy deh, plek-plek, kita ganti doang, cuman itu namanya bukan garistemu.co, tapi kita ganti jadi nama kalian masing-masing. Yang followersnya cuman ada di bawah 100. Kita post konten itu di Instagram kalian. Sama, kita nggak ganti apa-apa. Isinya sama. Kira-kira apakah performanya akan sama bagus dengan apa yang kita post di Instagramnya Garis Temu? Of course jawabannya adalah nggak mungkin gitu loh. Nggak mungkin, kenapa? Karena Garis Temu kebetulan setiap kita ngepost, kira-kira kita punya expected penonton adalah 12,8. Tadi gue barusan cek 12,9. Thank you yang udah ngetek kita ya. Jangan lupa foto, kalau ini bisa promosiin webinar ini, tag kita, nanti kita repost supaya makin banyak yang tahu Garis Temu. Siapa tahu kalau kita lihat ini apa ya, penerimaannya oke dari teman-teman, kita bisa bikin webinar next-nya lagi. Sama kayak tadi gue bilang, kita bikin konten coba-coba, sama kita juga bikin webinar ini, kita mau lihat kira-kira pasar teman-teman semua
gimana reaksinya terhadap webinar yang kita bikin ini, gitu ya. Nah, tapi kalau kita ngomongin potential viewers, begini, sebelum gua ngomong potential viewers, biasa gua akan nanyanya begini, kira-kira kenapa sih orang kalau bikin bisnis harus ada di Instagram? Nah, teman-teman boleh deh coba type kira-kira jawabannya apa. Kenapa kalau kita bikin bisnis, apalagi anak muda sekarang ya, kalau bikin bisnis step pertama adalah cari ID-nya udah kepake atau belum. Gitu loh. Nah, menurut teman-teman kenapa tuh? Kenapa harus ada di sosial media? Pertama dicari dari Intan, awareness dari Putri, brand identity, ada IG simple, penggunanya banyak, right? Penggunanya banyak ini sering banget di mention gitu ya. Next lagi, apalagi ayo, ada nggak yang punya ide kenapa sih kalau bikin bisnis tuh harus masuknya Instagram? Reach-nya luas, right? Emang harus IG ya? Itu yang gue tanya, gitu ya. Gratis, platform yang paling banyak digunakan, especially di Indonesia. Brand terpercaya selain punya web, nyarinya gampang untuk platform. Oke, nggak harus IG, betul. Instagramnya bisa komunikasi 2 arah untuk branding, betul. Nah, gini, biasanya jawabannya paling banyak adalah, iya kan sekarang semua orang pakai Instagram, apalagi orang Indonesia. Kerjanya itu main Instagram semua. Nah, tapi teman-teman juga harus ada data yang di backup-nya gitu ya. Sebenarnya sosial media yang paling besar di Indonesia itu bukan Instagram, tapi namanya Facebook. Karena Instagram cuma serve, ini penting ya, Instagram cuma serve the first and second tier city. Biasanya second, third yang ke belakang-belakangnya itu nggak main Instagram, kenapa? Kuotanya lebih berat dan segala macamnya gitu loh. Jadi sebenarnya Facebook yang lebih banyak gitu. Tapi ini karena kita ngomonginnya Instagram, gue bahas. Kalau kita ngomongin Instagram, tadi Dika di awal bilang ada 150 juta orang pakai sosial media. Tapi yang pakai Instagram kira-kira ada 80 juta orang. 80 juta orang di Indonesia pakai Instagram. Jadi ketika kita bilang, oke, gue bikin bisnis, gue punya target ada 80 juta target audience atau target market gue, right? Itu yang biasa kita lakukan. Here's the problem. Problemnya adalah Instagram bukan stasiun televisi. Instagram bukan stasiun televisi. Maksudnya apa? Oke, ada 80 juta orang yang ikut punya account Instagram, right? Ada 80 juta orang yang punya account Instagram. The problem is 80 juta itu ada di distribution channel-nya kalian nggak? Gue ulang sekali lagi, 80 juta itu ada di distribution channel-nya kalian apa enggak? Gitu. Chances are enggak, apalagi yang kalau followersnya masih 0 gitu ya, enggak. Jadi distribution channel kita ada berapa? Jadi kalau followers kita 1000, ya distribution channel kita ada 1000 gitu loh. Jadi perumpamannya gini, supaya lebih gampang adalah kita ngomongin tentang TV ya. TV itu kalau gua nggak salah datanya adalah ada 118 juta orang yang nonton TV setiap hari gitu ya. 118 juta orang yang nonton TV tiap hari. The problem dari sosial media adalah begini, TV 118 juta, channelnya cuma ada paling banyak 15. Bener nggak? Ada RCTI, ada Indosiar, and so on yang gue juga nggak tahu karena gue nggak pernah nonton TV lagi. Instagram ada 80 juta orang audiensnya. Tapi channelnya ada berapa di Instagram? Ada yang bisa jawab nggak? Ada berapa channel di Instagram? Kalau tadi TV ada 15 channel. Kalau di Instagram ada berapa channel? Ada yang tahu jawabannya? Right tuh, si Kenny langsung ngomong. At least ada 80 juta juga. Karena setiap orang sekarang punya channelnya masing-masing. Now, you got the idea, right? Kalau ternyata kalian punya Instagram account itu sebenarnya adalah Indosiarnya kalian, RCTI-nya kalian. Gitu loh. Itu yang harus kalian pikirin. Pertanyaan sekarang gini, kalau 15 kempitnya mah gampang. Kita tinggal bikin niche aja. Oke, gue mau bikin news channel yang paling keren. Jadilah Metro TV. Right? Gue mau jadi TV yang isinya buat middle low. Jadilah TPI. Nggak ngerti deh TPI masih ada atau enggak. Nah, tapi ketika kalian main di Instagram, 80 juta itu adalah saingannya kalian. Problemnya adalah gimana caranya kalian bisa kompetisi sama 80 juta channel itu. Gitu loh. Nah, ini lebih technical dan lebih strategi ya, tapi kalian harus nangkep itu gitu loh. Bayangin sekarang 80 juta ini adalah channel pesaingnya kalian. Memang ada plusnya. Plusnya adalah kayak gini, kalau kita nonton TV,
Kalau gue nonton RCTI, kalau gue nggak punya TV kedua, gue nggak bisa nonton Indosiar dalam waktu yang bersamaan, right? Kalau di Instagram masih bisa 80 juta, ya kan nggak cuma nonton satu doang, kan nggak cuma follow garis temu doang, kan follow yang lain-lainnya juga, gitu kan. Nah, tapi tetap aja kalian punya saingan 80 juta channel TV lainnya. Itu kenapa kita ajarin cara bikin konten yang relatable, cara audience profiling, supaya kalian bisa compete melawan 80 juta channel lainnya itu. Gitu loh. Nah, tapi ini ada yang seru setelahnya ini. Kalau kita ngomongin distribusi dan platform, Instagram dan sosial media ini punya kekurangan. Kekurangannya bisa jadi kelebihan, dari kelebihan jadi kekurangan. Kekurangannya adalah kayak gini. Karena generally orang-orang yang ada di balik satu Instagram account paling banyak mungkin 10 orang. Kemarin kita ngobrol sama Juska, Minjo itu ada 10. That's it. Paling banyak adalah 10 gitu loh. Tapi biasanya, apalagi nih ya, kalau perusahaan-perusahaan yang masih nggak ngerti main sosial media, yang cipe-cipe gitu, itu biasanya satu orang itu udah desainer doang, dijadiin orang di belakang sosial medianya, right? Nah, yang jadi problem dari itu adalah, pertama, kita memang bisa lebih agile daripada TV. Kita nggak usah post-production, pre-production, post-production yang terlalu lama baru bisa launching. Kita bisa langsung bikin desain. Tadi kita udah ajarin cara gampangnya pakai Canva, bisa langsung launching gitu. Tapi problemnya adalah di satu kata ini yang paling penting di sosial media. Catat. Adalah konsistensi. Konsistensi. Kenapa konsistensi itu penting? Nih, coba bayangin kalian buka TV, nonton RCTI, terus RCTI hari ini bilang adalah hari ini kita nggak tayang. Terus besokannya dia bilang, besok kita tayang setengah hari. Habis itu besokannya dia bilang kita nggak tayang 3 hari. Nanti kita bakal tayang lagi adalah di hari keempat setelahnya. Itu apa yang terjadi? Teman-teman males nggak sih nontonnya? Teman-teman nggak bakal cari lagi RCTI. Iya nggak? Nah, itu yang terjadi sama kalau kalian cuma nge-post Instagram jarang-jarang. Ngerti gak? Jarang-jarang kalian nge-post adalah ya itu. Yang jadi problem adalah kalian nggak punya konsistensi, orang nggak punya rhythm untuk mau konsum konten kalian terus-menerus gitu loh. Nggak ada stickiness-nya untuk oke, gue pengen konsum kontennya garis temu terus. Gitu loh. Jadi, ininya adalah gini, kita perlu konsistensi. Nah, kalau kita ngomongin konsistensi, tadi di awal kita ada ngomongin tentang konten itu ada konten espresso, ada konten kopi susu. Tadi masih ingat nggak? Konten espresso adalah konten original, konten kopi susu adalah konten yang kita buat dengan cara repurposing dan memakai konten orang lain, gitu ya. Nah, pertanyaan gua, apakah TV juga menggunakan konsep itu? Jawabannya adalah iya. Kalian kan pernah nonton kan, misalnya apa ya, dicuplikin filmnya Jason Statham di TV, di Global TV, right? Itu adalah mereka pakai konten tipe kopi susu, konten yang orang kita repurpose, kita remake, gitu loh. Nah, jadi ini yang perlu kita sadarin, nggak semua konten itu harus konten yang quality dan effort yang dikeluarkan adalah 100%. Mungkin buat TV-TV tertentu 100% itu adalah apa? MasterChef, Indonesian Idol yang productionnya susah apa segala macam gitu. Tapi di yang lain-lainnya mereka juga ada FTV yang nggak jelas. Nanti ada infotainment yang lebih gampang, breaking news, kalau di kita newsjacking yang lebih mudah untuk diproduce gitu loh. Jadi itu guys, jadi kita harus combine itu semua. Jangan terlalu fokus sama konten itu harus 100% keren, original semuanya. Yang membuat kita jadi melupakan yang paling penting tadi, konsistensi, gitu loh. Jadi kalian combine nih, itu kenapa tadi gue jelasin tentang bikin konten itu, nggak mesti semuanya yang kayak tadi Adel bikin yang, original apa semuanya gitu loh. Tambah newsjacking, tambah bikin yang ini, tambah bikin yang itu gitu loh. Dengan itu semua, kalian punya konsistensi di platformnya sosial media. Nah, makanya tadi gue di awal kenapa gue bikin content warrior adalah karena di internet tidak pernah ada cukup konten. Gitu loh. Kayak tadi gue ceritanya adalah di majalah cuma ada 60 lembar. Lu harus fit konten itu di 60 lembar. Lu pilih konten yang paling bagus untuk masuk di majalah itu. Tapi kalau di sosial media, selama tangan lu masih sanggup untuk ketik, selama jempol lu masih bisa untuk ngepost
interaksi dan segala macam, nggak pernah ada ujungnya. Nggak ada yang namanya overkill di sosial media. Itu yang gue pengen kasih tahu ke teman-teman semua. Jadinya ini yang teman-teman harus pikirin tentang konsistensi, tentang sosial media. Kalau teman-teman nggak kuasain ini, teman-teman nggak kuasain distribusi, teman-teman nggak kuasain konten gimana cara bikinnya yang terus-menerus, pasti susah banget. That's why sosial media biasanya nggak naik gitu. Nah, kalau kita ngomongin distribusi ada macam-macam juga nih. Ada yang organik, contohnya adalah yang kayak biasanya Garis Temu lakukan, bikin konten yang bagus, di-share dan segala macam. Tapi itu biasanya akan susah di orang yang distribusinya masih sedikit. Karena dari 12.000 mungkin yang relate sama world view-nya konten kita adalah cuma 1.000. Which is adalah nggak nyampe 10% gitu kan. Habis itu dari 10% itu mungkin cuma 10% yang share. Masihlah dapat 100 orang yang nge-share. Gitu loh. Nah, bayangin kalau kalian followersnya cuma 100. Berarti adalah cuma 1 orang yang nge-share. Nah, 1 orang yang nge-share itu belum tentu kalau dia alodita. Kalau dia alodita sih nggak apa-apa. Jadi kayak Garis Temu followersnya banyak. Karena dia punya yang viewersnya ada 300.000 followers. Lah kalau yang share cuman followersnya 300, ya berarti kalian ngituin lagi 1%-nya lagi. Ngerti nggak? Jadi itu loh yang gue pengen kalian grasp gitu loh, bener-bener ngertiin kalau kalian kalau mau organik butuh ripple effect. Nah, di Garis Temu kita juga ada tim yang pakai namanya performance marketing. Kita pakai boost post, kita buat klien-klien kita pakai ads gitu loh. Dan even sekarang gue bangga banget di tim kita, sekarang kita bisa nge-ads ke yang targetnya bukan dari Instagram yang kasih, bukan pakai algoritmanya Instagram. Contohnya adalah misalnya lu jualan sneakers, dan lu tahu target audience lu adalah di USS Fits kira-kira. Lu bisa nge-ads khusus ke USS Fits doang. Nah, itu adalah new service yang bakal kita offer ke klien-klien kita gitu loh. Jadi target ads-nya lebih sesuai dengan target audience yang kayak tadi Dika udah bilang. Karena kalau enggak kita cuma ngandelin Instagram punya algoritma gitu loh. Nah, itu yang gue pengen share tentang apa yang kita kerjain buat distribusi. Tapi hashtag itu important. Gue nggak mau terlalu detail untuk jelasin tentang hashtag. Gue juga nggak mau terlalu detail untuk jelasin tentang ads dan sebagainya macamnya. Tapi kalian harus selalu aware sama distribution. Ingat, content is king, distribution is the queen. Right, konten gue selesai sampai di sekarang ini. Apakah ada pertanyaan-pertanyaan yang kalian mau tanyain ke gue? Pertanyaan ini boleh pertanyaan dari ujung ke ujung, dari ujung sono ke ujung sini, dari sesi pertama ke sesi terakhir. Gue lihat Q&A-nya baru ada 6 pertanyaan. Kita waktunya sampai berapa ya? Masih banyak waktu buat gue jelasin tentang segala sesuatu. Tadi jadi question-nya kalian boleh masukin, boleh tanya-tanyain, nanti gue jawabin. Sebelum kalau ada yang nggak ngetik pertanyaan, boleh lah ngetik api-api. Gue pengen lihat nih, guanya energinya masih kayak begini, staminanya teriak-teriak kayak gini. Kalian juga energinya masih sama atau aduh nih Garis Temu ngomong apa sih? Si Gior ngomong apa sih? Gitu loh. Oke, ada masih yang yuhu, cool. Semangat, mantap, yeah. Welcome buat teman-teman yang baru datang. Nanti tenang aja, kita bakal share konten-konten kita ini di platform-platform kita yang lain. Yang kalian butuhkan cuma follow Garis Temu terus. Oke, buat teman-teman content warrior, inilah kira-kira apa gambaran yang kalian bisa dapat dari kalau kalian kerja sama Garis Temu. Gitu. Mau interaksinya juga ya, meskipun kita nggak ketemu. Jadi kalau gua jawab pertanyaan, kalian siap, mantap, mengerti, kurang mengerti, jelasin lagi gitu ya. Oke nggak? Oke, pertanyaan pertama dari penggaris. Gimana pendapat kakak tentang fenomena beli followers untuk sebuah akun yang katanya bisa menaikkan engagement? Apakah banyaknya jumlah followers selalu dijadikan sebuah patokan untuk menarik attention? Jawabannya adalah tidak. Tidak. Jawabannya adalah begini. Di hidup ini tuh nggak ada yang instan, guys. Di hidup ini semua harus kerja keras. Lu beli followers itu namanya lu cheating. Cheating melawan siapa? Melawan kita-kita ini nih. Yang bikin konten bener-bener dari awal, dari cuman 100 orang,
naik ke 4.000 orang, naik ke 10.000 orang, naik ke 12.000 orang. Jadi of course, lu punya 120.000 followers yang lu beli, nggak bakal bisa engagement-nya sama kayak Garis Temu. Ngerti nggak? Contohnya begini, kenapa gue bisa bilang engagement-nya Garis Temu cukup tinggi? Begini ya, sekarang hari ini ada 161 orang yang mau dengerin kontennya kita, webinar kita. Orang-orang ini semua dapetnya dari mana? Orang-orang ini semua dapetnya dari kita punya Instagram. Jadi engagement kita yang gue bisa lihat adalah oke, kalau ada 12.000 orang yang follow Garis Temu, seenggaknya ada 150, 160 orang yang loyal sama kita, yang benar-benar mau dengar konten kita. Yang kalau besok-besok gue tanya, gue ajak ngobrol, bakal engage sama kita. Gitu loh. Nah, gue ngomong ini bukan sembarangan ngomong-ngomong doang, karena actually gue tahun 2013 akhir, gue udah punya brand jaket kulit, gue udah mulai berbisnis di sosial media, gue beli followers sih. Gue beli waktu itu 25.000, dan yang terjadi adalah namanya gue sebutnya adalah laundry followers. Followers yang existingnya juga keluar-keluar juga sambil nambah. Nah, kalau rate nambahnya kalian kontennya dan distribusinya nggak sepinter itu, yang terjadi adalah turunnya bakal lebih tinggi. Jadi setelah 6 bulan gue pegang Instagram itu, tadinya 25.000 jadi 19.000 gitu loh. Jadi sebenarnya nggak bisa menaikkan engagement itu, benar-benar cuman buat menaikkan credential doang. Menaikkan credential ini gunanya biasanya adalah lebih bagus buat brand-brand corporate yang sudah besar. Let's say kalau lu lihat Mayora followersnya cuma 100, lu juga ini Mayora beneran atau enggak gitu. Nah, buat brand-brand kayak gitu, mungkin gua sarankan untuk ya udah lu beli aja. Toh orang udah tahu brand lu dan lu nggak butuh engagement yang sebegitunya di sosial media. Tapi buat brand-brand kecil, UMKM, personal, janganlah beli followers karena lu benar-benar butuh fans lu yang dari awal. Gua masih lihat di webinar ini benar-benar ada followersnya Garis Temu dari waktu Garis Temu masih 600 gitu loh. Nah, itu yang sebenarnya penting buat kalian, karena orang-orang itu yang bakal nanti jadi brand ambassador kalian. Setiap konten-konten kalian bakal di-up sama mereka. Gitu. Jadi apakah banyaknya jumlah followers selalu dijadikan sebuah patokan untuk menarik attention? Jawabannya yes, tapi bukan engagement. Dan kalau ada dapat lead, it's not a quality lead. Jadi kalau kalian mau jualan juga, chances adalah itu bukan orang-orang yang mau beli produk atau jasa kalian. Gitu. Gimana? Menjawab? Cukup oke? Siapa di sini yang pernah beli followers? Coba angkat tangan dan mungkin bisa memberikan testimoninya. Ada. Ada yang kantornya beli followers, habis itu kenapa ya followersnya 100.000 tapi like-nya 10? Kalau ada ya you know lah ya. Waduh, ini lagi jual beli followers dulunya. Garis dong, udah 11K, udah 13K bentar lagi ya kita ya. Mantan klien pernah, artis banyak yang gitu. Temanku pernah beli, usahanya nggak ada yang beli. Right. Oke, next question ya. Kak juga pengen nanya, menurut tim GT baiknya saat kita ingin membuat suatu konten sebaiknya menggunakan akun lama yang banyak foto pribadi kita, apakah membuat mendingan akun baru? Akan kalau Oke, jawabannya adalah it depends. Depends gini. Ini masih mitos sebenarnya ya, mitos. Kalau akun lama lu foto pribadi tapi nggak pernah ngepost, dan lu pikir oke, masih ada 217 followers, gue mulai brand gue dari situ. Mitosnya adalah kalau lu udah nggak pernah ngepost lama banget, engagement rate-nya bakal pelan di awal. Jadi menurut yang gue baca-baca, yang kita alami juga adalah kalau followersnya masih sedikit, mendingan buat yang baru aja gitu loh. Tapi kalau followersnya udah 60.000 dan itu organic followers, ya nggak apa-apa sih, pakai aja gitu ya. Tapi kalau followersnya masih sedikit dan udah lama nggak ke-post, mendingan jangan gitu loh. Ya jangan pakai akun yang bekas apa gitu. Kalau bisa mulai aja dari nol. Kalau lu terus ikutin cara-cara Garis Temu, engage terus, bikin konten yang quality, pelan-pelan juga bakal naik kok. Gitu. Tenang aja kalau butuh di shout out sama Garis Temu, nanti kita shout out kalau kalian bisa bring up value juga ke Garis Temu tentunya gitu ya. Kak Gior, gimana caranya tips untuk menjadi kritis atau punya critical thinking? Karena dalam membuat konten distribution selain kreatif Oke, critical thinking ya, ini pertanyaan yang gue suka banget nih. Tadi Dika udah bahas juga tentang
tanya kenapa, selalu tanya kenapa. Intinya adalah begini, sebelum lu membuat segala sesuatu, think 2, 3, 4, 5 steps ahead. Kalau gue ngomong A, let's say gue bikin konten nih, tadi presentasi gue A, kira-kira pertanyaannya bakal apa ya? Gue udah harus bisa foresee itu dulu, gitu loh. Gue harus bisa ngeliat itu dulu sebelum orang lain jawab, sebelum orang lain tanya. Gue udah harus bisa pikir dulu, gue harus bisa empati ada di orang yang gue kasih konten gue, apapun itu, gitu loh. Jadi kita harus benar-benar bisa berpikir 2-3 langkah ke depan dengan lebih benar. Nah, cara ininya tadi Dika udah jelasin. Kalau di gue sendiri, gue biasa sebutnya dengan nama The Why Therapy, gitu ya. The Why Therapy ini adalah bertanya why sampai lu nggak bisa jawab lagi why-nya kenapa. Contohnya adalah kenapa warnanya merah? Oh iya, karena biar mentereng. Kenapa mentereng? Oke, karena orang-orang yang jadi audiens gua adalah orang-orang yang terlalu banyak gangguannya, jadi harus yang mencolok. Oke, kenapa lu targetin orang-orang itu? Oke, karena orang-orang itu adalah target market gua. Oke, kenapa bukan target marketnya? Tanya why terus sampai kalian nggak bisa jawab lagi why-nya. Itulah yang akan jadi kalian punya critical thinking yang bagus. Yang kedua adalah begini, ini kalau ngomongin critical thinking, biasanya orang ngomonginnya juga ngomong tentang gimana caranya solve problem dan segala macam gitu ya. Gimana caranya bisa memberikan solusi yang kreatif terhadap problem yang ada. Oke, ininya adalah begini. Orang selalu mikir kalau bilang critical thinking atau creative thinking, mikirnya ngomongnya adalah think outside the box. Bener kan? Selalu ngomongnya adalah think outside the box. For me, itu bukan step pertama untuk lu bisa memikirkan solusi yang keren. Step pertama yang lu harus pikirkan adalah think inside the box. Kenapa? Karena biasanya lu juga nggak tahu boxnya apa. Jadi lu mau think outside the box yang mana yang lu outside the box. That's why kalau lu tiba-tiba disuruh sama bos lu, ayo pikir kreatif, pikir cepat, nggak bakal keluar. Gitu loh. Jadinya adalah lu harus think inside the box dulu. Box itu maksudnya apa? Box itu adalah boundaries-nya. Boundaries-nya, oke, gue nggak bisa melakukan ini. Oke, jadi gue ada problem. Gue mau ke goal itu, tapi gue nggak bisa melakukan ini. Setelah kalian definisikan tuh walls-nya, box-nya apa, barulah kalian pikir, oke, gue bisa melakukan apa. Contoh ya, kita bikin contoh. Gue pengen bikin seminar. Seminarnya ini adalah untuk welcoming content warrior yang masuk ke garis temu. Oke, itu adalah goalnya. Yang kedua adalah gue punya box-nya. Jangan think outside the box dulu. Ntar bisa-bisa think outside the box-nya adalah oke, gue samperin ke rumah mereka masing-masing untuk jelasin tentang content warrior. Itu think outside the box tapi yang goblok gitu loh. Nah, jadi kita harus mikirnya begini. Walls-nya gue, box-nya gue adalah begini. Sekarang lagi PSBB. Sekarang lagi corona. Orang nggak bisa keluar datang ke acara gue. Oke, gimana caranya? Kita bikin webinar, right? Itu udah jadi solusi yang kreatif dan kritis. Oke, bikin webinar. Sekarang orang bikin webinar, ada problemnya lagi. Kok kelihatannya semuanya tuh kayak nggak profesional ya? Semuanya foto gambarnya asal-asalan, nggak didesain dengan bagus, sectionnya nggak dibikin dengan bagus. Itu jadi problem box selanjutnya. Berarti oke, bikin webinar yang profesional. Gimana caranya? Buat garis temu sendiri, kita tanya nih, ini bukan kita pinter banget bikin webinar, kita tanya sama perusahaan yang udah pernah bikin webinar ini sebelumnya, kita minta caranya ke mereka. Jadi tiba-tiba udah ada tuh solusi-solusi yang kreatifnya. Tiba-tiba adalah waktu perusahaan lain bingung mau ngapa-ngapain di masa corona ini, kita garis temu justru bikin konten dengan lebih banyak dan berkualitas. Dengan webinar ini, dengan 1, 2, 3, dengan macam-macam lainnya. Itu kenapa kita bisa terus ahead of the competitors, gue bisa bilang gitu ya, karena kita tahu box-nya apa. Kira-kira begitu kali ya. Tadi ada yang suruh gue minum, gue beneran mau minum. Next question sambil gue minum. Ini pertanyaan tadi udah dijawab. Ini juga. Distribution ini maksudnya naikin target followers juga. Bukan.
Distribusi ini maksudnya adalah ketika lu punya satu konten, lu bakal bagiin konten itu kemana. Oke, gue kasih ini ya, gue kasih gambaran lainnya. Kalau lu bikin desain brosur, kan desainnya itu adalah kontennya. Sekarang lu print supaya konten itu bisa diduplikat. Kalau di sosial media, of course gak butuh. Sekarang lu print 1000 biji, satu ini ya, 1000 biji. Habis itu sekarang lu kan pikirin gimana cara gue bagiin brosur ini supaya bisa dilihat orang. Jadi caranya adalah lu ke pos satpam, habis itu lu kasih satpamnya, Pak, kalau ada mobil lewat tolong dibagiin ya. Atau lu ke tukang parkir, lu bilang kalau ada yang parkir di sini, lu selipin ya. Itu distribusi. Jadi lu harus pikirin distribusinya. Nah, kalau di sosial media, followers kita itu adalah potensial distributionnya kita, potensial audiensnya kita gitu loh. Itu yang kita kita bisa olah sedemikian rupa jadi kayak seakan-akan kita kasih brosur ke tukang pos satpam, kira-kira gitulah. Jadi bukan target followers aja, tapi benar-benar kira-kira siapa nih orang-orang pertama yang gue kasih brosur gue, begitu. Kira-kira jawaban gue dari pertanyaannya Intan. Next, ada lagi? Next. Jadi kalau start IG baru, apa dong konten-konten awal yang harus kita isi ketika followers masih under 100? Atau apa dong yang kita lakukan pertama biar nambah followers dulu? Pertama adalah create your real tribe atau create your real community. Garis temu awal-awal itu siapa yang interact sama konten-kontennya kita adalah 13 komunitas kita yang kita punya waktu itu. Mereka yang repost, mereka yang sebar-sebarin segala macam. Akhirnya mulai tuh, ini apaan sih garis temu seru sendiri nggak? Apaan sih sok keren banget? Nah itu tuh mulainya garis temu awal-awal tuh. Tapi di sini ada Irvin nih. Nah ini nih orang-orang awal yang mendistribusikan konten-konten kita gitu loh. Jadi pikirin distribusinya dulu. Saran gue adalah pakai distribusi yang memang kita bisa punya, yaitu komunitas real kita. Makanya itu yang perlu kita pikirkan. Jangan ya udah gue mau bikin aja, habis itu start dari nol and then that's it. Yang kedua adalah begini. Kalau kalian lihat the garis temu way, which is adalah high engagement di sosial media kita, yang kita lakukan adalah ini. Waktu awal-awal followers garis temu masih dikit, tugas gua adalah ini namanya content warrior. Sebenarnya kita punya satu lagi internal community kita namanya action warrior. Kerjanya si action warrior ini adalah service-nya kita ke klien-klien kita juga ya. Action warrior ini kerjanya adalah begini. Ini Instagramnya, gue langsung live aja ya. Ini Instagramnya garis temu. Followersnya ada 12,9. Tapi waktu awal-awal nggak punya 12,9 pertama yang melihat konten kita, ini yang gue lakukan. Yang gue lakukan adalah gue pergi ke search. Habis itu gue cari hashtag atau gini, gue ke place. Misalnya gue ada di daerah Gading Serpong, gue tulis Gading Serpong. Make sure ini adalah potensial audience yang kalian mau capai. Gue ke place. Habis itu gue klik Gading Serpong Tangerang. Habis itu gue ke recent. Right? Nah, setiap kali orang ngepost foto, terutama kalau manusia, itu pasti ada tujuannya, yaitu menyampaikan pesan atau dia ingin menampilkan kesan tertentu. Gitu loh. Contohnya adalah ini ya. Argun Shoot. Si Argun Shoot ini dia foto sama motornya. Kira-kira pesan apa dan kesan apa yang ingin dia sampaikan. Gitu loh. Ya ininya adalah motor gue keren, motor lu semua nggak keren. Nah kita lihat. Sekarang udah nggak bisa lihat like. Ini tapi like-nya kelihatannya masih sangat sedikit. Nggak ada yang komen kan. Yang gue lakukan dulu adalah satu-satu adalah gini. Gue ke ini. Gile mas. Keren amat motornya. Itu foto di Gading Serpong bagian mana? Right? Organic, real human interaction. Nih ya, nanti ini orang kalau bales nih ya, gue bakal tunjukin ke kalian karena ini orang chance akan bales gitu loh. Jadi kalau waktu kalian followersnya nggak ada, lakukan itu. Itu yang
sebenarnya nggak ada, kita nggak mau share cara-cara kita itu di sini, tapi ya karena gue suka kasih yang free ke kalian semua, jadi gue kasih tahu caranya, dan caranya nggak ada magicnya, caranya adalah kerja kerasnya ya kayak begitu. Kalian bisa mulai dari komunitas kalian bisa mulai dari misalnya mulai interact sama misalnya tadi USS Fit, dan kalian mulai komen-komen di bawah-bawahnya, mulai start untuk ngobrol sama orang, kayak gitu-gitu loh. Jadi itu cara kita awal-awalnya, dan cara kita untuk mainin Instagram yang followersnya masih di bawah 100 gitu loh. Jadi nggak ada cara singkatnya kecuali lu punya duit. Kalau punya duit, di adsin aja gitu. Ada nggak ya yang gue bisa tambahin lagi dari itu? Udah, yang penting jangan spamming aja. Suka lihat kan kalau kita bikin question di story, suka banyak yang spamming kayak gitu. Give real, thoughtful, humane comments. Gitu loh. Itu yang harus lu lakukan. And then follow duluan orang yang kira-kira memang lu mau dia follow lu, karena itu bakal bikin kalian jadi dilihat sama orang banyak. Oke, next question. Apakah konten yang kita buat harus mengikuti contohnya perbedaan menggunakan bahasa yang berbeda? Yes, exactly. Kita harus respect all the platform gitu loh, karena setiap platform itu beda. Contohnya adalah ketika lu ngomong di rumah sama lu ngomong di kantor, tentu lu pakai bahasa yang berbeda gitu loh. Jadi lu harus mengikuti karakteristik dari platformnya. Jadi jangan asal-asal, jangan sembarangan, dan jangan cuma mirroring makanya. Jadi lu harus create konten lu dengan kerja keras, karena kerjaannya banyak kalau mau ada banyak. Oke, next. Pendapat tentang cara optimasi di bawah ini. Bikin social media body. Respons dan interaksi, bukan spam di post yang lebih besar. DM untuk meminta bantuan nge-share mana yang oke. Mungkin atau... Oke, yang pertama dulu ya, social media body ini menurut pengetahuan gue adalah bikin satu grup yang isinya kalau yang satu ngepost semuanya langsung like dan komen-komen yang biasanya cuma satu kalimat, api-api, cool bro, kacamata, kayak gitu ya. Yes, you can hack the algorithm, but you cannot hack real human interaction. Jadi boleh, tapi kalau cuma sebatas itu doang, for me nggak ada keren-kerennya. Gitu. Yang kedua, respons dan interaksi. Yes, itu tadi yang gue tunjukin, garis temu kerjanya begitu doang. DM untuk minta bantuan nge-share mana yang oke, mungkin, atau nge-share mana yang oke. Oke, gini. Before you ask for something, make sure lu punya value yang lu give straight to the table. Jadi coba bayangin lu adalah influencer yang followersnya 300.000, and then ini orang nggak tahu dari mana, ujung-ujungnya tiba-tiba, tolong share dong. Kira-kira apa yang bakal terjadi? Ya pasti ditolak lah gitu loh. Makanya gue bilang sosial media itu adalah real human interaction. Lu harus punya interpersonal skill yang baik yang tinggal lu masukin ke platform sosial media. Contohnya di Garis Tebu kita punya cara-cara untuk ngajak orang-orang gitu loh. Contohnya Alexandro bisa ada di podcast kita, Alodita ada di podcast kita, itu kita nggak sembarangan minta. Dan kalau kalian dengerin podcastnya kita sama Alexandro bakal kasih kalian jawabannya kenapa dia mau diajak podcast sama Garis Temu, padahal ada ribuan podcast yang mau ngajak dia. Nah, kalian langsung bisa ke Spotify-nya kita, Anything Bullshit. Oke? Gitu aja buat pertanyaan ini. Next lagi. Misal ingin menggunakan platform IG dan YouTube, lebih baik fokus ke satu dulu apa langsung ke dua-duanya jalan? Kalau fokus ke satu dulu sampai mana kira-kira? Oke, jawabannya adalah tidak ada yang benar atau salah gitu ya. Buat gua ini tergantung resources, waktu kalian, tenaga kalian. Kalian bisa ini nggak, kalau nggak punya waktunya, cuman kerjain sendiri, ya mendingan bikin fokus di satu aja dulu. Garis Temu kita nggak punya semuanya dulu awal-awal, kita cuma punya Instagram. Tapi setelah itu kita sekarang lagi planning untuk punya YouTube channel yang keren. Kita Spotify, podcast kita terus berjalan, dan so on gitu loh. Jadi mulai dari satu dulu, create small tribe, small community. Mulai dari situ tanya mereka butuhnya apa, mereka butuh video di YouTube nggak, mereka butuh webinar nggak, mereka butuh Spotify nggak, itu loh. Jadi benar-benar kenal, engage benar-benar sama komunitas kalian. Jadi sebelum kalian minta sesuatu ke komunitas, kasih duluan deh. Percaya sama gue, jangan minta doang. Seakan-akan kayak,
Iya, follow dong biar kelihatan followers gue banyak. Engage dong, padahal lu juga nggak kasih apa-apa. Ujung-ujungnya beli dong barang gue, padahal lu juga nggak pernah kasih apa-apa ke mereka. Gitu. Sampai semana kira-kira baru bisa menjarah, nggak ada rumusnya. Kalau kalian udah punya resourcesnya, then do it. Gitu. Next. Agar dapat triple effect yang tadi dibahas itu gimana kak? Itu ada di session kedua. Bikin konten yang sesuai dengan world view-nya audiens kalian. Yap, itu ada di sesi nomor 2 tadi sama Adika. Next. Ada nggak konten-konten yang nggak bisa di cross platform atau cuma dibedain aja? Jawabannya ada yang bisa, ada yang enggak. Dibedain aja cara pembawaannya exactly true. Jadi kalau di Twitter ya pakai cara Twitter yang cuman berapa karakter. Kalau di YouTube ya pakai caranya YouTube yang dipotongnya cepet. Kalau di Instagram pakai caranya Instagram yang video terus biasanya atasnya ada judul, habis itu ada subtitlenya, and so on. Jadi respect the platform. Next, thank you Kenny. Apakah dengan endorse influencer bisa membantu konten atau akun jadi lebih baik? Yes, jawabannya adalah ini salah satu bentuk distribusi yang Garis Temu lakukan ke klien-klien kita. Tapi apakah ada rumusan? Jawabannya adalah tidak ada, karena kita juga nggak tahu audiens mana yang match worldview-nya sama brand kita. Gitu loh. Contohnya kita ada satu brand yang kita pakai di 3 influencer besar-besar yang kita bayarnya lebih dari 10 juta. Ternyata yang paling mahal justru bukan yang paling works, yang paling murah yang paling works gitu loh. Jadi ada gunanya untuk distribusi konten kita. Tadi gue bilang ya, pikirin distribusinya. Bisa nambah followers tergantung, jangan ngarepin itu. Apalagi viral, jangan pernah ngarepin viral. Next, thank you Ira. Menurut kakak, teknik nge-follow akun-akun yang menurut kita itu potensial, itu gimana niatnya untuk... Yes, itu harus dilakukan menurut gua, cuman lakukan step pertama dari 2 step yang biasa orang lakukan. Biasanya step pertama yang orang lakukan adalah follow, step kedua adalah unfollow. Jadi jangan pakai unfollow-nya, follow mah follow aja. Habis setelah follow itu, yang kalian harus lakukan adalah kayak Garis Temu. Gua suka begini ya, tunjukin lagi. Biasanya yang gua lakukan adalah ke story-nya Garis Temu, kayak gini kan. Habis itu gua ke belakang, sampai jatuh, sorry. Sampai grogi. Nah, gue ke belakang-belakang karena biasanya yang depan-depan tuh yang udah yang sering interaksi sama kita gitu ya. Gue ke belakang setelah gue follow mereka. Habis itu gue ini nih, Ivan Pran. Semoga lu gak ada di sini ya, Ivan Pran. Gue lihat kontennya. Waduh, ini dia lagi masak nih si Vira Tandia, sukarelawan. Hehehe, baik amat si Dede. Kalian tahu ya kalau gue suka typo kenapa? Ya memang suka typo. Lakukan itu semua. Jadi setelah follow jangan cuma disuruh follow aja, tapi di diajak interaksi, mulai ngajak ngomong duluan. Gitu. Jangan lupa juga untuk kalau bisa bikin welcome note. Itu next tips. Gue tinggal punya 5 menit. Next question. Gue mau jawab pertanyaan sebanyak-banyaknya. Kok Gior mau tanya, apakah sebuah brand yang belum matang mempengaruhi pendistribusian brand tersebut? Maksudnya brandnya belum matang apa nih? Kalau brandnya baru, brand itu punya step-stepnya. Kembali lagi kita ngobrol sama Bapak brand Indonesia namanya Arto. Dia kasih kita framework kerap cinta. Brand itu selalu harus melewati kerap cinta. Kerap itu adalah 4 journey. Journey pertama, ke-nya itu adalah kenal, ra itu rasa, p itu paham, and then cinta. Jadi kalau belum matang, I assume ada dikenal. Jadi belum dikenal orang. Jadi makanya distribusi itu jadi penting untuk awareness. Gedein dikenalnya, bikin banyak orang kenal dulu, and then go to the next level adalah ngomongin tentang orang cobain. Setelah itu adalah kalau paham ngomongin tentang brand loyalty. Nah ini yang Garis Temu kerjain sama teman-teman semua nih. Kita bikin kalian ngefans banget sama Garis Temu. Gila Garis Temu, kasih konten free terus kayak gitu-gitu. Jadi brand loyalty ada di ketiga, dan yang terakhirnya adalah mereka jadi brand ambassador. Gitu. Next, thank you Marisa. Semoga menjawab. Menurut kakak teknik nge-follow akun-akun yang menurut kita itu potensial. Ini udah tadi. Next. Next please. Jelasin lagi dong tentang nge-section setiap rakrek. Oke, ini nggak ada hubungannya, tapi gini ya. Satu hari gue nonton videonya Elon Musk. Elon Musk ditanya sama interviewernya kayak begini.
Kan gimana caranya lu bisa belajar dengan cara dengan cepat banget gitu loh. Terus Elon Musk bilang begini, lu harus membayangkan informasi itu kayak pohon. Yang pertama lu harus lakukan adalah bikin dulu pohon batang pertamanya. Bikin dulu batang pertamanya, setelah itu kalian isi ranting-rantingnya. Setelah itu baru tambahin daun-daunnya. Karena kalau nggak ada batang dan dahannya, daunnya mau ditempel kemana? Nah, maksudnya adalah gini, orang zaman sekarang itu sukanya trivia, tapi dia nggak suka fondasinya gitu loh. Nah, itu kenapa sesi pertama, kedua, kita kok mau ngomongin sosial media, tapi Gior ngomonginnya tentang sirkus lah, tentang sepak bola lah, tentang Lionel Messi lah. Itu adalah gue ingin bikin kalian punya fondasinya dulu, batang pohonnya dulu. Setelah itu, webinar ini selanjutnya adalah dahannya. Setelah itu, habis ini kalian mau baca di mana, di Instagram ada orang ngomong ini, itu, kalian bisa tahu, oh iya ya, ini yang kemarin si Gior ngomong tentang ini, gue taruh daunnya di sini. Gue taruh ininya di sini, gitu loh. Jadi, kalau rak tadi nggak ngerti, bisa bikin pakai konsep pohon, gitu loh. Jadi kalian harus tahu dulu the fundamental of the information. Kalau kalian mau belajar tentang digital marketing, kalian cari tahu dulu fondasinya apa. Jangan asal, oh ya katanya si ini begini, katanya si itu begitu, tanpa informasi itu bisa digantungkan ke mana-mana, gitu loh. Itu saran dari gua. Nah, yang selanjutnya adalah ini sebenarnya gue pengen kasih value yang gue suka share aja gitu ya. Informasi mana yang perlu kita bikin di otak kita? Jawabannya adalah pilih dulu salah satu. Karena apa? Karena begini, when everything is important, then nothing is important. Ketika semuanya penting, nggak ada yang penting. Bayangin kalau gue ulang tahun, and then gue undang 153 partisipan di webinar ini, dan gue bilang adalah, kalian VIP, very important person. Terus setelah kalian lihat, gila ternyata semua yang diundang di pesta ulang tahun gua ternyata adalah very important person. Jadinya kalian nggak important, right? Jadi kalian harus tentuin mana informasi yang penting buat karir kalian, buat masa depan kalian, mana yang kurang penting yang nanti gua bisa iniin lagi di kedepannya. Jadi nggak semuanya harus kalian iniin dari awal, mulai dari satu pohon dulu, nanti pohonnya gede. Yang terjadi adalah begini, ketika pohon itu makin gede, lu bisa interaksi sama orang, atau orang bisa cari lu, mau tahu dong tentang ini dan itu dan ini dan itu, waktu lu ngobrol sama dia, tentu dia juga punya pohon yang lu nggak punya. Jadinya lu bisa ngobrol sama dia, dan lu bisa tanam pohon kedua lu setelah lu ngobrol sama dia. Tapi kalau lu datang ke orang, ajarin gue dong, tanpa lu tahu apa-apa, dia ajak ngomong apa-apa juga lu nggak ngerti, nggak bakal ada yang mau share informasinya ke kalian. Jadi make sure kalian punya satu pohon yang kalian cultivate, kalian tanam secara benar supaya kalian bisa develop pohon-pohon lainnya. I think that's it dari gua. Thank you banget. Question-questionnya bikin gua sebenarnya memang suka ditanya. Jadi kalau teman-teman suka, nanti kita bisa bikin banyak Q&A session yang lebih banyak. Mungkin nanti Dika juga bisa jawab, Edel juga bisa jawab gitu loh. I think itu aja dari